Shalom, Loves of God. Senang berjumpa kembali dalam perenungan dan pelajaran kita yang baru kali ini. Nah guys, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, setiap kita pasti ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Walau lebih tepatnya disebut gelanggang perlombaan daripada disebut gelanggang pertandingan. Mungkin ada yang bertanya, lalu apa bedanya pertandingan dengan perlombaan? Ya, minimal ada 3 perbedaan antara pertandingan dengan perlombaan. Pembedaan yang pertama, pertandingan hanya diikuti oleh 2 peserta, sedangkan perlombaan bisa diikuti oleh banyak peserta. Yang kedua, pertandingan mengenal 3 kategori, menang, kalah, atau seri. Sedangkan perlombaan hanya mengenal 2 kategori, yaitu menang atau kalah. Tidak bisa ada kategori seri atau di tengah-tengah dalam sebuah perlombaan. Perbedaan yang ketiga, pertandingan tidak ada garis start dan garis finish. Sedangkan dalam perlombaan ada garis start dan ada garis finish. Nah, bicara pertandingan atau perlombaan, Lovers of God tentu ingat ada sebuah ayat yang merupakan ucapan Rasul Paulus yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen. Ada yang ingat? Ada yang tahu Lovers of God? Ya, betul. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata, "Aku," kata Paulus, "telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Lovers of God, ternyata pertandingan atau perlombaan yang setiap kita jalani itu sifatnya layak, terhormat, dan mulia. Dari mana kita tahu? Alkitab bahasa Inggris versi Amplified menjelaskannya demikian. Nah, karena perlombaan kita ini sifatnya layak, terhormat, dan mulia, maka mari tetapkan hati kita untuk tetap semangat menjalaninya. Mari renungkan ini. Satu hal yang pasti dalam setiap perlombaan, yaitu adanya garis finish di depan. Artinya, tidak ada perlombaan yang berlangsung selama-lamanya. Pasti ada endingnya, pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Jadi mari tetap kuatkan hati kita, teruslah berjuang sampai garis finish. Hal ini juga berarti penentu cepat atau lambatnya kita ada dalam suatu perlombaan adalah semangat kita. Semakin kita tidak bersemangat, maka semakin lama kita dalam perlombaan. Semakin semangat kita menempuh perlombaan, maka semakin cepat kita mencapai garis finish dan kita semakin cepat mengakhiri perlombaan tersebut. Nah, bicara garis finish guys, ada sebuah klip yang bagus untuk kita dapat belajar darinya. Karena itu yuk mari kita saksikan bersama-sama. Ya, Lovers of God, tadi sudah sama-sama kita saksikan
video klip tersebut. Minimal ada 3 kesimpulan yang dapat kita tarik dari video klip tersebut, yang merupakan arti dari sebuah garis finish. Apa itu? Yang pertama, tetap selesaikan garis akhir atau finish kita. Jangan stop di tengah jalan, karena tidak ada perlombaan atau perjuangan yang dinyatakan selesai tanpa kita melewati garis akhir atau garis finish tersebut. Kesimpulan yang kedua, jika posisi kita ada di depan, mari belajarlah untuk rendah hati, untuk tidak sombong atau jumawah. Ingat, Yesaya 2 ayat yang ke-11 berkata dengan jelas, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah guys, kalimat yang sama itu diulang dalam ayat yang ke-17 dalam pasal yang sama, yaitu pasal 2. Pasal 2 ayat 17 berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. 2 kali dalam satu pasal, artinya hal-hal tersebut, 2 ayat tadi merupakan penting banget untuk kita renungkan, untuk kita lakukan dalam hidup kita. Apa itu? Jangan sombong, jangan jumawah. Karenanya Amsal 6 ayat yang ke-16 dan 17 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Wow, kekejian bagi hatinya. Apa itu? Ayat 17 berkata, mata sombong. Nah, pertama kali disebut sombong. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Karenanya tidak heran, karena Tuhan membenci kesombongan. Karena itu tidak heran, Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena itu, mari guys, lovers of God, jika kita ada di posisi depan ketika kita sedang ada dalam perlombaan, mari jaga hati untuk kita tidak menjadi sombong. Lalu kesimpulan yang ketiga yang dapat kita pelajari, jika posisi kita ada di belakang, mari never give up, jangan menyerah, terus berjuang, karena Tuhan pasti dapat membalikkan keadaan. Ketika kita tidak menyerah, terus berjuang dalam perlombaan kita, terus berharap pada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Tuhan dapat membalikkan keadaan kita. Amsal 29 ayat yang ke-23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Kenapa orang yang rendah hati bisa menerima pujian? Karena orang-orang yang rendah hati ketika ada dalam perlombaan, dia tetap rendah hati, dia tetap tidak menyerah, dia terus berjuang mengandalkan Tuhan. Ujungnya, endingnya, Tuhan balikkan keadaan. Karenanya dia menerima pujian. Ingat, lovers of God, dalam Yeremia ayat ke-18, ayat yang keempat, berkata dengan jelas, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lovers of God, Tuhan dalam Yeremia 18 ini diumpamakan sebagai seorang tukang periuk. Ayat tadi berkata, tukang periuk itu tidak menyerah apapun keadaan dari bejana tersebut. Tukang periuk tidak menyerah, demikian pula Tuhan tidak pernah menyerah dengan keadaan kita. Karena Tuhan tidak menyerah dengan keadaan kita, maka kita pun sudah sepantasnya, sudah seyogianya, kita tidak mudah menyerah pula. Dalam setiap perlombaan yang sedang kita jalani, mungkin kita sedang tertatih-tatih,
Mari never give up, terus berjuang, terus maju di dalam perlombaan kita. Terus andalkan kekuatan Tuhan, terus minta pertolongan Tuhan. Maka endingnya Tuhan dapat membalikkan keadaan kita. Kesimpulannya apa, lovers of God sekalian? Kesimpulannya adalah mari selesaikan garis finish kita dengan benar dan elegan. Dengan bantuan kuasa Tuhan, kita akan dapat selesaikan garis finish kita. Karena Tuhan tidak pernah menyerah, maka kita pun seyogyanya tidak mudah menyerah. Pernah dengar pepatah like father like son bukan? Kalau Tuhan kita tidak mudah menyerah, kita sebagai anak-anaknya pun tidak mudah menyerah. Haleluya, haleluya. Nah, lovers of God, see you dalam episode-episode video berikutnya. Terus dukung channel ini untuk selalu menjadi berkat dengan subscribe bagi para lovers of God yang belum. Mari selalu like, komen, yang mendukung, yang saling memberkati para penonton yang lain, para pemirsa yang lain. Dan mari sharekan kepada kolega, teman, saudara yang lain. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang dikuatkan di tengah-tengah pandemi hari-hari ini. Amin guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ini manaku.